warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang dalam podcast kami. Pada podcast kali ini, kami akan membahas mengenai sistem pemerintahan Korea Utara yang seringkali menarik perhatian dunia, terutama karena sistem birokrasi mereka yang sangat berbeda dari negara-negara lainnya. Kali ini kita akan berfokus pada struktur birokrasi dan pemerintahannya, sentralisasi kekuasaan, peran ideologi dalam birokrasi, pengawasan dan kontrol sosial, hubungan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah, distribusi sumber daya, efektivitas dan tantangan birokrasi, pengaruh luar dan isolasi, serta komparasi dengan negara lain. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Dudania Putri Ardian selaku moderator. Dan juga rekan-rekan saya Dimas Dwi Pamungkas. Saya Rahmat Riza. Saya Rahma Hoirunisa. Saya Surah Madriani. Oke, saksikan podcast kami hingga akhir ya. Oke teman-teman, di sini saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi mengenai Korea Utara pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kami kesempatan untuk hadir di podcast yang akan kita bahas ini. Sebelum itu, di sini juga saya akan memberikan sedikit prolog mengenai Korea Utara itu teman-teman. Baik, apa sih yang menarik dari Korea Utara itu? Oke, sedikit ya teman-teman. Korea Utara itu adalah satu partai di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea yang mengusung ideologi Juche. Dicetuskan oleh Kim Il Sung dan resmi diadopsi pada tahun 1972. Nah, ideologi Juche ini menjadi dasar kebijakan negara dan pemerintahan yang saat ini dikenal sebagai rezim totaliter, gitu. Dengan kekuasaan terkonsentrasi pada satu pemimpin saja, yang saat ini Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Un yang sudah dilantik sejak tahun 2011. Nah, ciri utama dari rezim totaliter itu sendiri yaitu yang pertama, didominasi oleh partai tunggal, yang mana Partai Buruh Korea itu menguasai seluruh aspek dari legislatif, administratif, yudikatif, dan juga seluruh mengontrol organisasi sosial. Gitu. Walau terdapat partai lain, partai buruh ini hanya menganggap partai itu sebagai mitra dan juga bukan oposisi. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kekuasaan terpusat pada pemimpin, di mana pemimpin adalah pusat kekuasaan, simbol tekad partai dan mengorganisir seluruh aspek sosial politik. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan yang diwariskan. Nah, sistem pewarisan kekuasaan ini sudah diterapkan sejak tahun 1970-an. Mulai dari Kim Il Sung, kemudian ke Kim Jong Il, dan berlanjut ke Kim Jong Un, Presiden Korea saat ini. Jadi, rezim ini dipandang sebagai kediktatoran totaliter yang mengutamakan loyalitas absolut terhadap pemimpin. Yang menarik sekali ya untuk diulas bagaimana sih sistem pemerintahan di Korea Utara ini. Ya benar-benar, sangat-sangat menarik untuk kita ulas ya Kak ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sentralisasi kekuasaan. Nah, ini kita langsung ke Aura ya. Bisa jelaskan mengenai sistem sentralisasi yang ada di Korea Utara Kak? Membahas tentang sentralisasi di Korea Utara itu kita bisa melihat bagaimana sentralisasi di Korea Utara itu ekstrim ya, dapat mempengaruhi pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, di bawah kepemimpinan Kim Jong Un itu Korea Utara menerapkan sistem sentralisasi yang sangat kuat. Semua keputusan penting maupun kebijakan sosial diambil oleh pemimpin tertinggi yaitu presidennya itu sendiri dan dari pemerintah pusatnya. Meskipun konstitusi negara ini secara resmi menjamin hak asasi manusia, dalam praktiknya hak tersebut masih seringkali diabaikan oleh masyarakat di sana.
Oke, berarti dengan sistem sentralisasi yang begitu ketat, jadi apa saja yang mempengaruhi dan juga dampak terhadap pemerintahan daerahnya, Kak? Untuk pengaruhnya itu ada otonomi daerah, di mana daerah di Korea Utara itu memiliki sedikit otonomi dan keputusan penting tidak dapat diambil secara lokal, serta implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Nah, hal itu seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya itu sendiri. Itu menyebabkan ketidakpuasan oleh masyarakat setempat di sana. Oke, jadi pada dasarnya memang pemerintahan daerah di Korea Utara itu tidak dapat berkontribusi penuh ya. Dan untuk otonomi daerahnya sendiri itu tidak mampu menanggapi kebutuhan mereka secara efektif begitu ya, Kak ya. Untuk selanjutnya itu mengenai ideologi dalam birokrasinya. Nah, bagaimana sih ideologi yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan operasional pemerintahan di Korea Utara itu sendiri? Untuk ideologi kita bisa di Korea itu menyebutnya ideologi Juse ya. Ya, ideologi Juse. Itu berarti kemandirian. Di mana itu menjadi pilar penting dalam pemerintahan Korea Utara. Nah, ideologi ini menekankan pentingnya kemandirian serta peran sentral pemimpin yang tercermin dalam struktur dan fungsi birokrasi negara Korea Utara itu sendiri. Dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana penerapan ideologi Juse itu sendiri dalam birokrasi yang ada di Korea Utara, Kak? Nah, untuk penerapannya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada kemandirian dan otonomi, di mana Juse mendorong pengambilan keputusan yang mandiri. Nah, dalam hal ini, birokrasi diharapkan tidak hanya mengikuti ke arahan dari pemimpin itu, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakatnya itu. Nah, yang kedua ada sentralisasi kekuasaan. Dalam kerangka ideologi Juse ini, semua keputusan penting terpusat pada pemimpin, yaitu Kim Jong Un itu, dan pemerintahnya. Nah, ini mengarah pada penguatan posisi birokrasi sebagai alat untuk mengeksekusi kebijakan yang ditetapkan. Nah, yang terakhir itu ada indoktrinasi dan pendidikan. Nah, birokrasi juga terlibat dalam program indoktrinasi yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Juse ini di kalangan pegawai negeri. Nah, kemandirian dan loyalitas kepada pemimpin menjadi bagian integral dari operasional sehari-harinya. Oke, jadi sistem sentralisasi yang ada di Korea Utara itu menciptakan struktur pemerintahan yang terpusat dan kemudian keputusan penting itu diambil juga oleh petinggi yang ada di pusat gitu ya. Nah, yang mengakibatkan minimnya otonomi dan inisiatif di tingkat daerah begitu ya. Jadi ideologi Juse ini tidak hanya membentuk kebijakan tetapi juga bagaimana cara birokrasi dalam konteks pemerintahan sehari-hari di Korea Utara. Kemudian di sini saya juga akan bertanya mengenai bagaimana birokrasi yang ada di Korea Utara, yaitu yang menggunakan kontrol sosialnya. Di sini saya akan bertanya langsung kepada Kak Iza. Oke, Iza? Di awal pembahasan tadi, Korea Utara kan memang memiliki sistem birokrasi yang berbeda dengan negara lain. Dalam mengatasi kontrol sosialnya, pemerintahan di sana itu menerapkan kontrol sosial itu sangat ketat gitu. Jadi pemerintah Korea Utara itu benar-benar menerapkan pengawasan yang terorganisir secara waktu. Setiap warga negara dalam posisi untuk saling mengawasi satu sama lain, negara menggunakan sistem informan, di mana setiap warga negara bisa saja diminta melakukan kegiatan yang dirasa mencurigakan. Jadi kalau ada tetangga yang terlihat mencurigakan itu bisa dilaporkan? Iya, dilaporin aja kalau misal melihat gerak-geriknya mencurigakan, dilaporin aja. Ini apa ya, demi kebaikan bersama. Hal ini didukung dengan propaganda yang sangat kuat, di mana figur pemimpin dipuja-puji melalui semua media yang dikuasai negara. Intinya warga negara Korea Utara hanya terpapar informasi yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah, dan ini membuat kontrol atas warga jauh lebih mudah. Nah, dengan sistem pemerintahan yang seperti itu, ada efeknya nggak sih terhadap masyarakat di Korea Utara itu sendiri? Nah, untuk efeknya tentu saja hal ini sangat berefek karena kontrol sosial ini membuat masyarakat menjadi sangat loyal atau setidaknya terlihat begitu. Tidak ada ruang untuk mengkritik atau menentang kebijakan pemerintah tanpa resiko besar. Bagi banyak orang di luar Korea Utara, ini adalah sesuatu yang sudah dipahami. Namun dari sisi pemerintah Korea Utara, sistem ini efektif dalam menjaga stabilitas nasional. Mereka tidak perlu khawatir dengan adanya opini publik yang terlalu kritis.
Dan dari apa yang disampaikan oleh kakak tadi, tentunya pasti memiliki tantangan tersendiri ya bagi birokrasi yang ada di Korea Utara. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tantangan itu berlangsung? Nah, di balik itu tentu saja ada tantangan besar, terutama dalam hal efektivitas birokrasi mereka di tengah sanksi internasional dan krisis ekonomi yang semakin berat. Sanksi ini sangat berdampak pada kemampuan mereka untuk mengimpor barang-barang penting. Mereka harus mampu mempertahankan standar hidup masyarakatnya dengan sumber daya yang mereka miliki atau bisa disebut sangat terbatas. Ya. Dari segi inovasi pun, sistem yang terlalu kaku dan penuh kontrol ini membuat birokrasi di Korea Utara sulit beradaptasi dengan kemajuan zaman. Kritikus sering mengatakan bahwa birokrasi di sana lebih fokus menjaga kekuasaan daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa birokrasi yang ada di Korea Utara itu sangat unik ya, di mana di satu sisi mereka menggunakan pengawasan ketat dan propaganda untuk mengatur masyarakat mereka yang efektif dan menjaga kestabilitasan mereka juga, tapi juga mengekang kebebasan individu begitu ya. Di sisi lain, birokrasi ini menghadapi tantangan besar dalam memberikan kesejahteraan di tengah sanksi keterbatasan ekonomi begitu ya. Nah, ini adalah sistem yang menarik untuk kita pelajari meskipun dalam keberlangsungannya itu penuh dengan kontroversi gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke Kak Rahma. Di sini saya akan menanyakan mengenai tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yaitu. Kalau boleh tahu bagaimana sih pemerintah pusat Korea Utara itu memantau jalannya pemerintahan daerah yang ada di Korea Utara? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Korea Utara yang sangat berbeda dari negara lain. Korea Utara memiliki otonomi yang sangat terbatas dan sepenuhnya tunduk pada kendali pemerintah pusat. Oke. Mungkin apakah ada perbedaan antara hubungan pusat dan juga dengan daerah yang ada di Korea Utara itu sendiri? Ada, yang pertama yaitu mengenai sentralisasi kekuatan dan pengawasan ketat. Korea Utara tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Semua instruksi dan kebijakan berasal dari langsung dari Pyongyang, Dari ibu kota ya. Dan pemerintah daerah hanya bertindak sebagai perentaranya. Pengawasan ketat dilakukan melalui jaringan intelijen dan partai untuk memastikan kesetiaan mereka. Yang kedua yaitu mengenai peran partai dalam pengendalian birokrasi lokal. Korea Utara menggunakan partai buruh sebagai alat untuk mengontrol pemerintahan daerah. Kebijakan dengan program harus sesuai dengan ideologi. ideologi Juse. Iya benar. Yang diinstruksikan oleh Kim Jong Un dan partai mengendalikan semua aktivitas pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu mengenai pendanaan dan kemandirian finansial. Dana operasional pemerintah daerah berasal dari pusat dan daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pendapatan sendiri melalui pajak atau sumber daya lokal yang membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada pusat. Selanjutnya yaitu yang keempat, otonomi dalam pembuatan kebijakan lokal. Pemerintah daerah di Korea Utara tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri. Kebijakan dibuat secara terpusat oleh rezim dan daerah hanya memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan yang diberikan tanpa ada modifikasi sama sekali. Oke, jadi pada kesimpulannya memang pemerintah daerah di Korea Utara itu hanya sebagai simbol begitu ya. Sedangkan semua keputusannya itu berada pada pemerintah pusat gitu ya. Oke, dengan adanya sistem yang begitu ketatnya, itu bagaimana birokrasi dapat mendistribusikan dan memberdayakan sumber daya yang ada di negara tersebut begitu? Sumber dayanya itu distribusi sumber daya sangat diatur oleh negara dan disesuaikan dengan hierarki serta kebutuhan politik. Birokrasi negara mengatur hampir semua aspek distribusi sumber daya, termasuk bantuan kemanusiaan, kebutuhan pangan, dan layanan publik. Proses ini seringkali tidak berfokus pada kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat umum, melainkan pada kelestarian kekuasaan atau dan stabilitas politik rezim. Begitu ya. Nah, apakah pola pendistribusian yang seperti itu tersebut sudah merata dan adil terhadap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Korea Utara? Menurut saya sih belum, karena
Contohnya pada distribusi bantuan kemanusiaan. Ya. Bantuan internasional yang masuk ke Korea Utara seringkali dialihkan ke kelompok elit atau pihak militer. Meski bantuan diberikan untuk mengurangi kekurangan di masyarakat, birokrasi negara sering mengutamakan distribusi kepada pihak-pihak yang loyal atau yang loyal kepada pemerintah gitu. Oh, jadi yang dianggap elit mereka lah gitu ya. Benar. Jadi banyak masyarakat umum yang tidak memperoleh manfaat dari bantuan ini, yang berimbas pada minimnya dampak bantuan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Yang kedua yaitu mengenai distribusi kebutuhan pangan. Di Korea Utara didistribusikan berdasarkan sistem Songhun yang mengklarifikasi warga ke dalam berbagai kelas dan politik. Kelas yang dianggap penting bagi negara akan mendapatkan akses yang lebih Mudah mendapatkan pangannya itu. Sementara kelas bawah sering menghadapi kekurangan yang menyebabkan sebagian besar masyarakat, terutama di pedesaan, seringkali hidup dalam kekurangan nutrisi dan kelaparan. Yang ketiga yaitu membahas dengan layanan publik. Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan juga diberikan secara selektif dengan akses lebih baik untuk anggota militer dan birokrasi tinggi. Banyak fasilitas umum yang berada di kondisi buruk, terutama di luar ibu kota Pyongyang. Iya, Pyongyang. Karena dana dan tenaga lebih banyak dialokasikan untuk menjaga stabilitas politik ketimbang untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi bisa dibilang ini sangat berketimpangan begitu Iya. ya. Jadi akibat pola distribusi yang tidak merata ini terjadinya ketimpangan kesejahteraan yang besar gitu di warga Korea Utara. Karena memang pembagiannya itu berdasarkan status sosial. Iya. Oke, sangat menarik ya ternyata Korea Utara ini kalau kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, untuk selanjutnya nih saya juga sangat kepo dengan hubungan Korea Utara dengan internasional itu bagaimana. Kita lanjut ke Kak Dimas ya. Oke, saya mau bertanya nih mengenai sistem pemerintahan Korea yang begitu ekstrim seperti itu, bagaimana mereka merespon pengaruh dari luar negara gitu. Oke, jadi Korea Utara itu memiliki hubungan diplomatik kurang lebih dengan 160 negara. Birokrasi Korea Utara sangat terstruktur dalam menjaga stabilitas internal serta melindungi ideologi mereka dari pengaruh luar. Nah, salah satu contoh respon Korea Utara terhadap pengaruh luar itu dalam hal sanksi internasional, di mana Korea Utara menjadi target sanksi internasional terutama dari PBB dan negara besar seperti Amerika Serikat. Dalam hal ini, karena program nuklirnya Korea Utara itu dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi sanksi tersebut, Korea Utara menekankan ideologi Juche yang mengajarkan rakyatnya untuk bergantung pada sumber daya dan kemampuan dalam negeri mereka, serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dan demi menghindari sanksi internasional, Korea Utara seringkali menggunakan jaringan perdagangan rahasia seperti penyelundupan, transaksi kripto, dan jalur perdagangan yang tidak resmi. Oleh karena itu, Korea Utara juga menjalin hubungan dengan negara seperti Rusia dan Tiongkok yang berperan penting sebagai sekutu ekonomi mereka. Jadi memang sebenarnya Korea Utara itu sudah sering kali mendapatkan sanksi internasional begitu ya. Tapi memang sampai saat ini rezim Korea Utara itu tetap melaksanakan pemerintahan diktatornya begitu. Oke, dan jika dibandingkan dengan negara lain, apakah ada perbedaan dan persamaan yang mungkin bisa kakak jelaskan untuk kami gitu? Ketika membahas birokrasi tentang Korea Utara, menarik bagi kita untuk melihatnya dari sudut pandang perbandingan dengan birokrasi di negara-negara lainnya yang memiliki struktur pemerintahan terpusat atau disebut juga otoriter. Banyak negara sistem pemerintahan otoriter seperti Cina dan beberapa negara di Timur Tengah. Ya. Nah, itu memiliki kontrol pusat yang kuat terhadap birokrasi. Namun, Korea Utara itu juga memiliki perbedaan yang cukup unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Cina misalnya, meskipun Partai Komunis memiliki kekuasaan yang dominan, terdapat fleksibilitas lebih dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan otonomi regional di tingkat provinsi. Cina juga menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi, di mana promosi lebih berdasarkan pada
kinerja, dan kompetensi. Sementara itu, di Korea Utara, loyalitas kepada pemimpin dan partai lebih menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan birokrasi, sehingga terkadang efisiensi itu menjadi hal yang diabaikan, kesampingkan begitu. Oke, sementara itu jika dibandingkan dengan negara Timur Tengah seperti Arab Saudi itu, walaupun kontrol pemerintahan juga sangat kuat, Arab Saudi itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam memadukan tradisi dan modernisasi. Iya. Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir bahkan membuka diri terhadap pengaruh global dalam hal ekonomi dan pendidikan, sambil tetap mempertahankan kontrol politik yang kuat. Di sisi lain, Korea Utara terus mempertahankan isolasi ketatnya dari pengaruh luar, bahkan dengan adanya tantangan ekonomi yang besar. Oke, jadi terima kasih penjelasannya juga sangat menarik ya Kak Dimas. Jadi dengan penjelasan Kak Dimas tadi kita bisa tahu, kita juga bisa memahami bagaimana perbedaan ideologi, sejarah dan juga struktur kekuasaan itu mempengaruhi cara birokrasi berjalan begitu. Hal ini juga memberikan wawasan kepada kita semua mengenai bagaimana birokrasi otoriter itu sangat berbeda penerapannya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oke. Terima kasih ya kakak-kakak yang ada di sini atas penjelasan yang sangat menarik itu tadi. Itu tadi benar-benar memberikan kita pandangan baru mengenai Korea Utara begitu ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat kami mengenai pemerintahan pusat dan juga daerah di negara Korea Utara serta bagaimana hubungan Korea Utara dengan luar negeri begitu ya. Semoga dengan apa yang kami sampaikan itu tadi bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga jangan lupa untuk like, komen dan juga share video ini supaya ilmu ini terus berlanjut seperti air mengalir. Oke, cukup sekian ilmu dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.